Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syarifuddin dengan NPM 203-23056. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang permodelan matematis. Untuk hal-hal yang akan dijelaskan oleh saya, yang pertama ada pengertian di dalam permodelan matematis. Yang kedua ada tujuan dari permodelan matematis. Yang ketiga ada tahapan permodelan matematis. Yang keempat ada contoh permodelan matematis. Dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya ada pengertian permodelan matematis. Nah, permodelan matematis adalah proses menyusun representasi suatu sistem, fenomena, atau proses dunia nyata ke dalam bentuk model matematis berupa persamaan, fungsi, atau struktur matematika lainnya. Permodelan matematis juga bisa disebut sebagai proses iteratif yang melibatkan pemahaman masalah, menyusun model matematika, menganalisis model, serta menginterpretasikan hasil dalam konteks masalah nyata. Nah, adapun dari tujuan permodelan matematis yang pertama yaitu memahami sistem atau proses. Di dalam memahami sistem atau proses itu yaitu membantu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana suatu sistem itu bekerja, termasuk hubungan antara variabel-variabel penting. Nah, yang kedua ada memprediksi perilaku sistem, yaitu menggunakan model untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan jika kondisi tertentu berubah. Yang ketiga ada mengoptimalkan sistem, yang dimana menentukan cara terbaik, misalnya paling efisien, hemat biaya, atau cepat untuk menjalankan atau mengelola suatu proses. Yang keempat ada mendukung pengambilan keputusan. Di dalam mendukung pengambilan keputusan, memberikan dasar yang logis dan kuantitatif untuk membantu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima ada menghemat waktu dan biaya. Itu dengan model, kita bisa melakukan simulasi dengan eksperimen tanpa harus langsung mencoba di dunia nyata yang mungkin mahal atau berisiko. Selanjutnya ada tahapan dari permodelan sistematis. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah tersebut yaitu memahami sistem atau fenomena nyata yang akan dimodelkan serta menentukan tujuan dari permodelan tersebut. Nah, yang kedua ada formulasi model atau membuat model matematis. Itu dalamnya menentukan variabel-variabel yang relevan, menyusun hubungan matematika antar variabel, misalnya persamaan, fungsi, atau grafik. Terus yang terakhir ada menetapkan asumsi-asumsi yang mendasari model. Yang ketiga ada analisis atau penyelesaian model, yaitu menggunakan metode matematis, analitik, atau numerik untuk menyelesaikan model, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Yang keempat ada interpretasi hasil, yang dimana interpretasi ini menafsirkan hasil matematika dalam konteks masalah nyata, apakah hasilnya masuk akal dan sesuai dengan kenyataan. Yang kelima ada validasi model, yaitu membandingkan hasil model dengan data atau situasi nyata untuk mengecek akurasi dan keandalannya. Jika tidak sesuai, perlu dilakukan revisi. Yang keenam ada implementasi dan pengambilan keputusan, itu menggunakan model yang sudah tervalidasi untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan, atau perbaikan sistem. Selanjutnya ada contoh permodelan matematis, yaitu yang pertama ada masalah. Di sini ada sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B, yang dimana tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan
dengan kendala pada jumlah bahan baku dan waktu produksi yang tersedia. Nah, untuk langkah-langkah permodelannya, yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Misal A sama dengan jumlah unit produk A yang akan diproduksi, B yaitu jumlah produk B yang akan diproduksi. Terus yang kedua ada fungsi objektif atau tujuan. Misalnya keuntungan produk A sama dengan Rp 30 per unit, dan keuntungan produk B Rp 50 per unit. Maka maksimalkan keuntungan Z, yang dimana persamaannya yaitu Z sama dengan 30A plus 50B. Di dalam contoh permodalan matematis juga disebutkan yang tadi ada juga kendala di dalam proses produksinya atau bisa disebut constraint. Misalnya produk dibatasi oleh bahan baku produk A butuh 20 kg per unit, produk B butuh 4 kg per unit. Total bahan baku tersedia sama dengan 100 kg. Maka persamaannya adalah 2A ditambah 2B kurang dari 100. Produksi dibatasi oleh jam kerja, di mana produk A butuh 3 jam per unit, produk B butuh 2 jam per unit. Total jam kerja tersedia yaitu 90 jam. Persamaannya 3A ditambah 2B kurang dari 90. Nah, di dalam produksi tersebut tidak boleh memproduksi negatif, maka persamaannya A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Untuk model matematis yang lebih lengkapnya itu memaksimalkan Z sama dengan 30A ditambah 50B dengan kendala 2A ditambah 4B kurang dari 100, 3A ditambah 2B kurang dari 90, A lebih dari 0, B lebih dari 0. Nah, untuk penyelesaian tersebut menggunakan grafik, dibuatkan grafik terlebih dahulu. Nah, misalnya setelah mendapatkan hasil dari grafik tersebut yaitu A sama dengan 15 dan B sama dengan 10, maka keuntungan maksimalnya yaitu Z sama dengan 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 menghasilkan 450 ditambah 500 yaitu 950. Nah, untuk interpretasi dari hasil contoh tadi itu berdasarkan model matematika yang dibangun dan diselesaikan, diperoleh bahwa untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sebaiknya memproduksi 15 unit produk A, 10 unit produk B. Dengan kombinasi tersebut, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah sebesar 950. Nah, makna dalam konteks nyatanya yaitu efisiensi penggunaan sumber daya kombinasi 15 unit produk A dan 10 unit produk B menggunakan seluruh kapasitas bahan baku dan jam kerja secara optimal tanpa ada pemborosan atau kekurangan. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan produksi. Hasil model membantu manajemen menentukan jumlah produksi yang tepat untuk masing-masing produk agar sumber daya tidak terbuang dan keuntungan maksimal bisa tercapai. Nah, untuk kesimpulannya, model matematis ini memberikan alat bantu kuantitatif yang efektif untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan produksi. Selain membantu memaksimalkan keuntungan, model ini juga membantu perusahaan merancang strategi produksi yang efisien dan realistis. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.